Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Firdaus dari kelas 11 KJB, ingin membuat tugas. Ini tugas saya bareng-bareng sama dua anak ini. Oke, kenalin. Perkenalkan, nama saya Reni Tamrin dari 11 KJB. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud dari kelas 11 KJB. Oke, pertama saya dulu yang baca. Female Channel Execution. Satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layar membantu memahami peristiwa terjadinya selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Caranya adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana dalam layar-layar. Model referensi OSIS. Model referensi OSIS adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor sistem jaringan. Model ini adalah alat yang terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan programan aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan jika pengiriman dan programan aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan, bahkan jika pengiriman dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Mode OSIS membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layar. Oke, lanjut. Layar model referensi OSIS. Dalam model referensi OSIS terdapat 7 layar, di mana setiap layar memiliki fungsi jaringan yang berbeda. 1. Physical data link. 3. Network. 4. Transport. 5. Session. 6. Presentation. 7. Application. Oke, lanjut. Fungsi application layar. Application layar adalah layar OSIS yang terdekat dengan user, menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layar yang lain, layar 7 tidak menyediakan service bagi layar OSIS lain. Tentunya aplikasi ini adalah pemrograman server head atau workspace dan terminal bank. Lanjut. Fungsi layar 6 OSIS. Destination layar memastikan informasi yang dikirim oleh layar 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh 7 sistem yang lain. Jika diperlukan, layar 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum. Command data format. Jika ingin mengingat layar 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang format data format. Oke, lanjut. Fungsi layar 5 OSIS. Session layar menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Layar 5 menyediakan servis bagian layar 6 dan mengelola dialog antara dua layar 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Di samping mengatur sesi layar 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien. Kelas pelayanan dan pelaporan pengecualian masalah layar 5, 6, dan 7. Oke, lanjut. Fungsi layar 4 OSIS. Transport layar. Layar 4 OSIS membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus layar 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layar 4 menetapkan, menjaga dan menghentikan sirkuit virtual. Lanjut. Fungsi layar 3 OSIS. Network layar adalah sebuah layar yang kompleks yang menyediakan segmen pengalaman konektif dan pemilihan lintas antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layar 3 dengan mudah, pikirkanlah tentang pemilihan lintas rute dan pengalaman addressing. Lanjut. Fungsi layar 2 OSIS. Data link layar menyediakan transmisi data yang terpercaya dan melintas sebuah sambungan langsung link. Dalam melakukan hal ini, layar 2 menggunakan pengalaman fisik, address, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, error, notification, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol lain. Fungsi layar 1 OSIS. Fungsi layar 1 OSIS mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanik, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya, tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, kontrol fisik, dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan oleh Orton. Randy. Ini lanjut. Enkapsulasi data.
Enkapsulasi membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layer-layer OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi dan enkapsulasi data. 1. Membuat data. 2. Masukkan data dalam segmen. 3. Masukkan segmen dan dalam paket atau datagram. 4. Masukkan paket dalam frame. 5. Konversi frame ke pola 1 dan 0 bit atau bit. Model referensi TCP atau IP. Meskipun model referensi OSI lebih umum digunakan tapi secara teknis dan historis, model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disebut TCP atau IP. Model ini memiliki 4 layer, 1 application, 2 transport, 3 internet, dan 4 network. Fungsi layer 4, TCP atau IP. Application layer atau layer 4, model TCP atau IP berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol. TCP atau IP mengkombinasikan session, presentation, dan aplikasi dalam satu layer dan mengasumsikan data dalam siap dienkapsulasi dalam layer berikut. Fungsi layer 3 TCP atau IP. Transport layer 3 TCP atau IP berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error connection. Salah satu dari protokol adalah Transmission Control Protocol atau disebut TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well flowing, dan low error. Fungsi layer 2 TCP atau IP. Internet layer atau layer 2 TCP atau IP berfungsi memiliki paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifikasi layer ini adalah Internet Protocol atau disebut IP. Fungsi layer 1 TCP atau IP. Network layer 1 TCP atau IP juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket dan data untuk membuat sambungan langsung atau physically, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data link layer 1 dan layer 2. Persamaan OSI dan TCP atau IP. Keduanya memiliki aplikasi layer. Meskipun memiliki service yang berbeda, keduanya memiliki transport dan network layer yang sama disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi paket switch atau disebut bukan circuit switch. Perbedaan OSI dan TCP/IP. TCP atau IP mengkombinasikan presentation session layer OSI ke dalam application layer. TCP atau IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP atau IP lebih sederhananya dengan 4 layer. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi atau disebut pengirim dan penerima antara device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian komunikasi data bisa terjadi jika ada pengiriman atau penerima media transmisi data protokol. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hadir Mahmud. Selanjutnya B. Sistem komunikasi data. Komunikasi data yang melibatkan dua buah simpul umumnya berupa komputer, tetapi bisa juga berupa peralatan yang lain. Komponen-komponen penting yang menyusun sistem komunikasi data antara lain komputer untuk memproses data, terminal atau peralatan masukan atau keluaran untuk mengirimkan atau menerima data, media transmisi atau media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Media transmisi sering juga disebut saluran komunikasi. C. Macam-macam isyarat. Data atau informasi yang disampaikan melalui media transmisi terwujud isyaratnya sering. Macam isyarat yang melalui media tersebut dapat berupa isyarat analog, bisa juga disebut isyarat kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik yang terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog yaitu amplitude dan frekuensi. Isyarat digital biasa juga disebut isyarat diskret. Isyarat ini tersusun atas dua keadaan yang biasa disebut bit. Keadaan satu diperoleh dengan misalnya diwakili oleh tegangan plus 5 volt dan
keadaan 0 diwakili oleh 0 volt. D. Prosesor komunikasi. Prosesor komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data atau informasi ke media, transmisi atau menerima informasi dari media transmisi. Sebagai contoh, modem, modulator atau demodulator adalah peranti yang memungkinkan data digital pada bagian pengirim dapat dilewatkan ke media transmisi yang bersifat analog dan mengkonversi data analog yang berasal dari media transmisi menjadi data digital pada bagian penerima. Pada modem, bagian yang melakukan perubahan dari bentuk digital ke analog disebut modulator, dan bagian yang melakukan perubahan dari bentuk analog ke digital disebut demodulator. Kanal. Pada komunikasi data media transmisi sering dinyatakan dengan istilah rangkaian atau sirkuit. Sebagai analogi, kanal dapat dibayangkan sebagai jalur-jalur yang terdapat pada suatu jalan. Sebuah jalan bisa mengandung lebih dari satu jalur. Media transmisi yang hanya mengenal sebuah kanal dikenal dengan istilah jalur sempit atau baseband. Sedangkan media transmisi yang terdiri atas beberapa kanal biasa disebut jalur lebar atau broadband. Laju data. Berkaitan dengan kecepatan data, terdapat dua istilah yang terkadang sering dipertukarkan dan sesungguhnya berbeda. Kedua istilah yang dimaksud adalah laju bit atau bitrate. Laju bit seringkali disebut laju data, menyatakan jumlah bit per detik. G. Komunikasi audio atau suara. Komunikasi audio atau suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiring data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau macam-macam audio. Audio visual. Perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. Audio streaming istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Berbeda dengan cara lain yakni mendownloadkan dan menjalankannya di komputer kita bila downloadnya sudah selesai. Dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp atau MP3, Real Audio atau RAM, dan Liquid Radio. Audio response, suara yang dihasilkan oleh komputer. Output, pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Teknologi komunikasi pada telepon kabel. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponen terpenting yang terdapat pada telepon yakni adalah mekanisme dialing, transmitter, pager, dan receiver. Mekanisme dialing memungkinkan penelepon memasukkan nomor tujuan yang ingin dia panggil. Sebagian besar telepon dilengkapi dengan keypad yang berjumlah 12 tombol yang terdiri dari tombol 0 sampai 9, kemudian tombol bintang dan tanda pagar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.